Hello everyone, welcome to our video. My name Muhammad Sabil Firdaus dan kedua temanku, Devina dan Nida. Kita dari STI Ekuitas Bandung, program studi D3 Akuntansi. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai klasifikasi computer fraud. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Without any further ado, let's get started. We've been dancing for so long under the stars. Computer fraud merupakan segala bentuk penipuan yang membutuhkan pengetahuan dalam teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal, penyelidikan, ataupun dalam pelaksanaan langsung penipuan tersebut. Ada 3 klasifikasi computer fraud. Yang pertama, computer and abuse, social engineering, dan malware. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu ketiganya, kita simak penjelasannya yuk. Yang pertama ada computer attacks and abuse yang akan dijelaskan oleh teman aku, Devina. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Devina Elisa Susanti. Untuk kali ini kita akan ngebahas computer attack and abuse. Computer attack and abuse merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang pertama itu ada botnet. Botnet merupakan sekumpulan program yang terinfeksi malware dan terhubung dalam jaringan internet yang dikendalikan oleh pihak tertentu. Istilah botnet merupakan singkatan dari robot dan network. Bisa dibilang botnet adalah kumpulan bot yang dirancang untuk bisa dijalankan otomatis pada sebuah jaringan dan dikendalikan dari jarak jauh. Di sini ada contoh kasus dari botnet, yaitu telah ditemukan botnet malware, Botenago, baru yang menggunakan lebih dari 30 eksploitasi untuk menyerang jutaan router dan perangkat IoT. Botenago ditulis dalam golang GO yang popularitasnya meledak dalam beberapa tahun terakhir. Dan pembuat malware menyukainya karena membuat payloads yang lebih sulit dideteksi dan di reverse engineer. Dalam kasus Botenago, hanya 6 dari 62 antivirus di virus total yang menandai sampel sebagai berbahaya dan beberapa mengidentifikasinya sebagai mirai. Untuk analisis fraud triangle-nya itu, yang pertama ada pressure atau tekanan, didorong oleh keinginan seorang individu atau beberapa individu untuk mendapatkan uang dengan mudah untuk memenuhi finansial, emosional, dan lifestyle. Kemudian yang kedua ada opportunity atau peluang, adanya komit atau jalan untuk melakukan penipuan dan konsil karena dengan pembuatan virus tersebut maka dia akan menciptakan antivirus yang dapat menjadi sumber bisnis untuk dia. Namun orang-orang tidak akan mengetahui pencipta virus tersebut. Kemudian yang kedua ada SQL injection. SQL injection adalah teknik penyalahgunaan celah keamanan pada lapisan database. Sebuah aplikasi injeksi SQL dilakukan dengan memodifikasi perintah SQL pada form input aplikasi, sehingga pelaku bisa mengirimkan sinteks ke database aplikasi. Dengan begitu, hacker dapat melihat data yang tidak seharusnya mereka lihat, termasuk data milik pengguna lain, atau data lain yang dapat diakses oleh aplikasi itu sendiri. Di beberapa kasus, pelaku dapat memodifikasi atau menghapus data tersebut sehingga dapat menyebabkan perubahan pada konten atau aplikasi. Kemudian, contoh kasus dari SQL injection sendiri yaitu data pengguna Tokopedia bocor di dark web pada tahun 2020. Sekitar 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant di e-commerce ini dibocorkan oleh hacker bernama Sini Hunters. Kemudian Sini Hunters melakukan SQL injection atau teknik yang lebih canggih lainnya. Akibatnya, data personal pengguna Tokopedia seperti email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password yang terenkripsi bocor ke publik. Bahkan informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga sekitar 70 juta. Kemudian untuk analisis fraud triangle-nya, yang pertama ada pressure atau tekanan,
didorong oleh keinginan seorang individu atau beberapa individu untuk mendapatkan uang dengan mudah untuk memenuhi finansial, emosional, dan lifestyle. Kemudian yang kedua ada opportunity atau peluang, adanya komit karena kemampuan yang dia miliki, dia berkesempatan untuk mengakses hal yang sulit dilakukan oleh orang lain, namun hal itu disalahgunakan seperti penjualan data pribadi milik orang lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Kemudian yang ketiga, ada data leakage, kebocoran data atau yang biasa kita sebut data leakage adalah suatu kondisi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau terakses oleh pihak tidak sah. Ancaman ini dapat terjadi melalui situs website, email, hard drive, ataupun laptop. Contoh kasus dari data leakage sendiri yaitu data pasien COVID-19. Pada 20 Mei 2020, data warga terkait COVID-19 di Indonesia diduga telah dicuri dan dijual di forum dark web bernama Rapid Forums. Data yang dijual berupa gejala, tanggal mulai sakit, dan tanggal pemeriksaan. Akun penjual bernama Database Shopping menyatakan basis data terkait COVID-19 mulai bocor pada 20 Mei 2020. Namun, ia mulai menjual data pasien atau warga yang terkait COVID-19 pada 18 Juni 2020. Kemudian kita masuk ke analisis fraud triangle dari data leakage sendiri. Yang pertama itu ada pressure atau tekanan yang didorong oleh keinginan seorang individu atau beberapa individu untuk mendapatkan uang dengan mudah untuk memenuhi finansial, emosional, dan lifestyle. Yang kedua, ada opportunity atau peluang, adanya komit atau jalan untuk melakukan penipuan, dia meretas web milik pemerintah, kemudian mencuri data milik pasien, dan menjualnya untuk mendapat keuntungan. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Halo teman-teman, nama aku Rida Alifa. Untuk selanjutnya itu ada Internet Auction Fraud. Internet Auction Fraud merupakan penggunaan situs lelang untuk melakukan penipuan dengan mengirimkan barang yang cacat, rusak, ataupun kondisi yang tidak seperti keterangan pada situs. Atau bahkan barang tersebut tidak pernah sampai pada pembeli dan uang pembeli lenyap begitu saja. Selanjutnya ada contoh kasusnya, yaitu adanya lelang mobil yang mengatasnamakan situs resmi Kemenke dan banyak orang yang percaya hingga tertipu. Salah satu ciri penipuan lelang ini adalah harga yang jauh lebih murah dibandingkan aslinya. Hal ini membuat beberapa korban tergiur dan mentransferkan uangnya kepada pelaku. Setelah korban membayar, pelaku akan menghilang dan mobil lelang tersebut tidak pernah didapatkan korban dan uang korban pun lenyap. Lalu selanjutnya ada analisis fraud triangle. Yang pertama itu ada pressure atau tekanan, yaitu kegiatan didorong oleh keinginan seseorang atau lebih untuk mendapatkan uang dengan mudah untuk memenuhi finansial, emosional, dan lifestyle-nya. Yang kedua ada opportunity atau peluang, adanya komit atau jalan untuk melakukannya, seperti keahlian IT maupun kemampuan marketing yang digunakan untuk melakukan penipuan. Dan korban pun memiliki internal kontrol yang lemah, sehingga terhasut dengan keuntungan yang ditawarkan. Lalu selanjutnya ada jenis social engineering. Merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peretas untuk memperoleh informasi tentang targetnya dengan cara meminta informasi itu langsung kepada korban atau pihak lain yang mempunyai informasi itu. Yang pertama itu ada farming. Farming adalah jenis serangan cyber dengan mengarahkan pengguna internet yang ingin mengakses suatu website yang diinginkan menuju website lain yang merupakan website palsu. Pemalsuan website ini bertujuan untuk merekam semua data pribadi seperti kredensial login, username dan password, nomor akun, dan informasi sensitif lainnya. Biasanya, farmer atau sebutan untuk pelaku farming menargetkan website platform pembayaran seperti bank, toko online, dan sebagainya. Lalu ada ilustrasi contoh kasusnya, yaitu
Banyak terjadi pada situs internet banking atau mobile banking. Terjadi ketika seorang pengguna membuka situs internet banking atau mobile banking untuk menyelesaikan sebuah transaksi. Dan salah satu tahapannya adalah login. Namun setelah login ini, pengguna secara tidak sadar diarahkan ke situs penipuan yang terlihat persis seperti web aslinya, sehingga informasi login pengguna tersebut terekam oleh pelaku, dan pelaku bisa saja mengambil uang pengguna. Lalu selanjutnya ada analisis fraud angel. Yang pertama itu ada pressure atau tekanan. Kegiatan farming bisa saja didorong oleh keinginan seorang individu atau beberapa individu untuk mendapatkan uang dengan mudah untuk memenuhi finansial, emosional, dan lifestyle. Yang kedua ada opportunity atau peluang, adanya komit atau jalan untuk melakukan, dan conceal atau menyamarkan fraud dan menghapus jejak sehingga tidak disadari oleh korban farming. Lalu yang selanjutnya itu ada eavesdropping, mendengarkan percakapan rahasia atau data pribadi melalui telepon, email, chatting, sosial media, dan lain-lain, yang bertujuan untuk mencuri data pribadi ataupun data rahasia seseorang atau sebuah perusahaan yang seharusnya tidak diketahui orang lain. Ilustrasi contoh kasusnya adalah kasus Mark Koenig. Mark Koenig adalah seorang konsultan dari GTA. Dia dan keempat temannya melakukan eavesdropping dengan menyadap informasi penting lewat telepon pribadi dan saluran telepon GTA yang merupakan nasabah-nasabah Bank of America, dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat kartu ATM palsu sebanyak 5.500 buah. Disebutkan bahwa Koenig dan teman-temannya bermaksud menggunakan kartu-kartu ATM palsu itu untuk menarik uang dari seluruh bank di negara tersebut dan menggunakan uang tersebut untuk kesenangan pribadi. Selanjutnya analisis fraud ke angelnya. Yang pertama ada pressure atau tekanan, didorong oleh keinginan seorang individu atau beberapa individu untuk mendapatkan uang dengan mudah untuk memenuhi finansial, emosional, dan lifestyle-nya. Yang kedua ada opportunity atau peluang, adanya komit atau jalan untuk melakukan penipuan, dan conceal atau menyamarkan fraud dan hapus jejak sehingga tidak disadari oleh korban, di mana korban tidak sadar bahwa informasi pribadinya sudah dicuri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk klasifikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya ya. Yang ketiga ada klasifikasi malware. Malware sendiri merupakan perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server, atau jejaring komputer tanpa izin dari pemilik. Malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi. Pada klasifikasi yang pertama, ini ada satu jenis dari malware tersebut ya. Yang pertama itu ada packet sniffers. Packet sniffer yang juga dikenal sebagai network analyzer atau Ethernet sniffers ialah sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer. Aplikasi ini menangkap tiap paket dan terkadang menguraikan isi dari RFC atau request for comments atau spesifikasi yang lain. Berdasarkan pada struktur jaringan seperti hub atau switch, salah satu pihak dapat menjadap keseluruhan atau salah satu dari pembagian lalu lintas dari salah satu mesin di jaringan. Perangkat pengendali jaringan dapat pula diatur oleh aplikasi penyadap untuk bekerja dalam mode campur aduk untuk mendengarkan semuanya. Berikut ada ilustrasi atau contoh kasus dari paket sniffers. Contoh kasusnya yaitu adalah penyebaran malware jenis JS Sniffers pada situs online yang dilakukan oleh 3 orang WNI dengan melakukan penyebaran malware jenis JS Sniffer ini pada situs online dengan target mendapatkan nomor kartu kredit, identitas pemilik, akun PayPal, alamat email, username, hingga password pengunjung situs e-commerce. JS Sniffers merupakan malware yang kerjanya menyusup atau memantau seluruh informasi yang ada di situs e-commerce. Dari aksinya ini, pelaku mendapat keuntungan hingga 300 juta sampai 400 juta. Apabila dikaitkan dengan fraud angle, analisis yang dihasilkan yang pertama adanya pressure atau tekanan. Jadi tindakan tersebut didorong oleh keinginan seseorang atau beberapa orang
untuk mendapatkan uang dengan mudah. Salah satunya untuk memenuhi finansial, emosional, ataupun lifestyle mereka. Yang kedua ada opportunity atau peluang, adanya komit atau jalan untuk melakukan penipuan, dan conceal untuk menyamarkan fraud dan menghapus jejak sehingga tidak disadari oleh korban, di mana korban tidak sadar bahwa informasinya telah dicuri. Nah, gimana teman-teman? Setelah mendengar pembahasan dari ketiga klasifikasi tersebut, apakah sudah paham atau belum? Tentunya udah paham dong ya dengan penjelasan dari teman-teman aku juga yang sudah sangat jelas. Sekali lagi, jika kalian senang sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai klasifikasi computer fraud. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga pembahasan dari kami dapat bermanfaat dan dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.